Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Wow, ini pagi yang dingin sekali ya, sampai ada yang bersin ya. Hujan semalaman, tapi tidak menyurutkan semangat saudara untuk hadir on-site di tempat ini ya. Walaupun jam ini ada live streaming, tapi Anda yang hadir di on-site, boleh kita berikan tepuk tangan ya. Wah, lihat wajah kiri kanannya, wajah yang bersemangat ya untuk hadir on-site. Saya juga menyambut yang beribadah secara live streaming ya, walaupun mungkin belum hadir di sini, tapi saya mengundang untuk minggu depan bisa bersama-sama juga ya, join secara onsite. Karena feel-nya beda ya. Kalau online nggak bisa lihat siapa-siapa, cuma lihatnya lu lagi. Tapi kalau onsite bisa liatin wajah ganteng dan cantik di sini. Oke, hari ini saya akan berkhotbah topik yang menurut saya sebenarnya tidak nyaman untuk dikhotbahkan, baik untuk Anda maupun untuk saya. Tapi ini mau tidak mau harus dikhotbahkan karena sesuatu yang penting sekali dan esensi untuk kehidupan kekristenan kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu Anda selama beberapa waktu ke depan ini fokuskan energi, arahkan perhatian Anda. Karena juga saya mesti agak cepat mengkhotbahkannya. Ya, ada beberapa hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Nah sebelum itu Bapak Ibu saya membutuhkan energi dan semangat. Ya, boleh berikan tepuk orang di pundak di kiri kanannya ya, bilang gini, semangat gitu ya. Oke, boleh dimunculkan? Silakan, slide pertama. Saya akan memulai dengan penjelasan yang mungkin membingungkan, tapi ikutin aja terus ya. Sudah saya cari definisi kanker, sakit kanker itu apa? Kanker adalah ketika sel di dalam tubuh kita sendiri berkembang secara liar. Jadi dia melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, dia udah punya instruksi harusnya dia melakukan ini, tapi dia liar. Dia berkembang secara liar, lalu menyebar, bahkan menyerang jaringan di sekitar mereka. Nah ini namanya kanker. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di dalam sel tersebut DNA-nya, ya, DNA itu semacam kayak kode instruksi gitu ya, berubah atau yang sering disebut dengan mutasi, mengalami perubahan DNA. Tapi perubahannya ngaco. Ya. Dia tiba-tiba punya instruksi dan kode yang berbeda dari yang seharusnya, sehingga dia bikin sendiri apa yang dia mau, dan menyebar dan bahkan menyerang kepada jaringan yang lain. Nah, penyebabnya adalah perubahan DNA. Kok bisa berubah DNA-nya? Salah satunya karena pola hidup, pola makan, dan sebagainya. Ini adalah kanker. Berikutnya, autoimun. Sering sekali ya kita sekarang hari-hari ini kok semua orang, tiba-tiba autoimun. Karena penyakit autoimun itu turunannya ada 80 jenis. Tenang, ini bukan seminar kesehatan. Saya bukan dokter sama sekali, ya. Tapi nanti Anda akan tahu kenapa saya perlu memunculkan informasi ini, ya. Autoimun itu apa? Sistem tubuh kita itu punya sistem pertahanan, ya, namanya sistem imun. Ya, dia tugasnya adalah kalau ada virus, bakteri, sesuatu yang asing gitu ya, yang mencoba melukai, dia akan mempertahankan dan menyerang, mengalahkan. Nah, sistem imun ini jadi hun-hun. Gitu ya. Maksudnya apa? Sistem imun ini nggak bisa bedain lagi siapa kawan, siapa lawan, semua dianggap musuh. Jadi artinya apa? Dia serang aja siapapun, termasuk sel-sel yang harusnya berguna untuk tubuh kita ikut diserang sama dia. Jadi ini diri sendiri menghajar diri sendiri. Nah, namanya autoimun. Sampai hari ini dunia medis belum mengerti kenapa kok bisa muncul penyakit autoimun. Mereka hanya bisa menduga kemungkinan dari pola makan, pola hidup, faktor genetik, dan lain-lain. Nah, kenapa saya munculkan informasi tentang kanker dan autoimun? Karena ini adalah dua penyakit besar yang diri sendiri menyerang diri sendiri. Gitu ya. Problemnya dari dalam diri sendiri, menyerang membuat sakit diri sendiri. Nah, kaitannya apa dengan khotbah hari ini? Mari kita mulai, ayatnya dimunculkan. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, sekalipun kita semua banyak di ruangan ini. Tetapi kita semuanya adalah satu tubuh. Begitu pula juga dengan Kristus. Nah kita baca ayat di bawahnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Jadi kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus yang banyak ini, tapi kita satu tubuh semuanya. Nah kita baca lagi ayat di bawahnya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kenapa saya perlu memunculkan dua informasi tadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita seringkali tinggal di dalam tubuh Kristus, dalam satu tubuh yang sama, tapi terjadi kanker dan autoimun di dalam tubuh yang sama ini.
Sehingga kita di dalam bergereja, di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam berkomsel, di dalam berinteraksi satu sama lain dengan tubuh Kristus yang lain, kita sering mengalami sakit. Aku terluka karena dia. Aku kecewa sama dia. Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Kadang-kadang bisa juga ada sel-sel liar yang tiba-tiba kodenya beda sama balok barat. Saya nggak tahu dia dapat kode dari mana, mungkin virus menginfeksi dan sebagainya. Dan dia mulai punya kode sendiri, dan dia mulai menyebar, bahkan menyerang jaringan yang lain. Bisa juga terjadi di tengah-tengah kita. Gitu ya. Ada juga yang autoimun. Ya. PKS WhatsApp, ngapain kamu WhatsApp? Lah aku kan pemimpin komselmu. Kamu mau siapapun aku tidak peduli. Jangan WhatsApp saya sekarang. Waduh, pemimpin komselnya terluka, kena autoimun dia. Nah saudara, kenapa penting sekali saya mengkhotbahkan ini? Nah ini dasarnya, boleh dimunculkan. Kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Saudara lihat 3 ayat tadi. Kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan dimanifestasikan melalui tubuh Kristus. Melalui tubuhnya. Ini realitanya, ini faktanya, ini kebenarannya, saudara. Sudah dengar minggu lalu, Penatua Darwin mengatakan bahwa kehidupan kekristenan kita itu adalah untuk mengenal dan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus. Gimana cara ngalaminya? Alkitab mengatakan lewat tubuhnya. Jadi kalau saudara mau mengenal kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, ngalamin kuasa kemenangan, ngalamin kebenaran-kebenaran itu dinyatakan dalam hidup saudara, tidak ada pilihan lain, salah satu yang saudara harus tempuh. Saudara harus bersatu tinggal di dalam tubuh Kristus. Saudara akan ngalamin 3 hal itu. Nah, makanya ada take away. Saudara take away itu apa? Bukan delivery order gitu ya. Tapi saudara bisa bawa pulang poin penting. Nah, take away pertama, saudara. Kekristenan tidak didesain untuk dihidupi dengan semangat independen. Maksudnya semangat independen itu apa? Aku bisa sendiri. Aku nggak butuh orang lain. Ya, nggak usah kepo sama hidupku. Ya, lu urus hidup lu sendiri, gua urus hidup gua sendiri. Jakarta banget kan ya. Udah, nggak usah komsel-komselan, nggak usah pemuritan, nggak usah ada orang lain. Ya, yang penting aku dengan Kristus. Maaf, sorry to say, Alkitab nggak bilang gitu. Karena kita semua walaupun jumlahnya banyak, masing-masing ini anggota tubuh. Nggak ada pilihan lain. Saudara kalau nggak percaya, which is jangan lakukan sih, saya nggak rekomen untuk dilakukan. Tapi kalau saudara nggak percaya banget dengan saya, saudara boleh pulang, nanti potong telapak tangannya, jret, taruh aja, plek. Liatin, dia bisa tumbuh nggak? Kalau sampai dia bisa gerak sendiri, saudara horor. Tiba-tiba dia, gitu. Ih, horor banget. Saudara liatin, nggak butuh seminggu. 2, 3, 4 hari kemudian membusuk dan dia mati. Problemnya apa? Dia nggak menyatu dengan tubuh. Dia bukan hanya nggak menyatu dengan kepala, dia nggak menyatu dengan tubuh. Sudah nangkep maksud saya ya? Jadi ini bukan cuma soal saya dan Kristus, ini juga soal saya dan tubuh Kristus. Karena kalau Anda bicara Kristus, Kristus tidak pernah bisa dilepaskan dari tubuhnya. Semangat independen itu apa sih saudara? Nah makanya salah satunya ya, kalau Anda sering baca, dengar, dan dikhotbahkan, boleh slide berikutnya, tentang anak bungsu yang hilang, walaupun konteks perumpamaan itu bicara tentang perlawanan terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi saudara harus tahu, anak bungsu ini tidak hanya meninggalkan bapaknya, tapi dia juga meninggalkan rumahnya. Dia nggak cuma melawan bapaknya atau meninggalkan bapaknya, dia juga meninggalkan semua keluarga dan orang-orang yang ada di rumah itu, termasuk mungkin anjing peliharaannya. Karena kemarin saya waktu cari gambar ini ya, ada gambar yang ada anjing peliharaannya ikut menyambut. Ya, tapi karena kurang alkitabiah saya nggak pakai. Nggak ada di ayatnya soalnya ya. Mungkin itu penyayang anjing yang bikin lukisannya. Gitu ya. Maksud saya apa saudara? Semangat independen tuh gini loh, anak bungsu itu kan bilang gini, bagianku mana kasih, aku ngurus hidupku sendiri aja. Udah, gue gak mau tinggal sama lo orang, gue gak mau pusing dengan aturan rumah ini, gue gak mau dicampuri kehidupan saya bisa lakukan semuanya sendiri, saya akan atur hidup saya sendiri, everything is gonna be alright. Udah, tenang aja. Tapi saudara, kisah itu menceritakan bahwa ketika engkau keluar dari rumah, keluar dari tubuh, engkau sendirian, engkau akan jadi bulan-bulanan iblis. Nah, makanya saya munculkan statement berikut ini. Hari ini banyak statement. Saudara kalau mau foto dan IG story, Sandi tolong yang banyak. Konten creator di tengah kita loh ya. Sandi Wonojoyo ini ya. Kita tidak bisa, nah ini penting nih prinsip ini. Kita tidak bisa terkoneksi dengan Kristus tanpa terkoneksi dengan tubuhnya.
Saudara, tubuh kita ini nggak cuma nyambung dengan kepalanya doang loh. Tapi dia nyambung dengan semuanya. Saudara nangkep maksud saya ya? Walaupun tangan saya ada di sebelah sini, dia tampaknya nggak connect dengan kepala saya, tapi dia terkonek lewat seluruh jaringan yang nyambung sampai ke kepala. Tanpa itu nggak hidup tangan saya, kaki saya, dan semua anggota tubuhnya. Artinya apa? Saudara nggak bisa bilang begini, yang penting hanya saya dan Kristus. Wah ya, pernah ada yang tanya gitu ya, ada satu orang, kamu dimuridkan sama siapa? Saya dimuridkan Yesus langsung. Direct from heaven. Gila, sakti banget ini orang ya. Banyak, beberapa orang ngomong begitu. Kamu nggak komsel, aku nggak butuh komsel. Aku komselnya sama Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Udah rame, berempat kami ya. Tambah istri berlima, anak berenam. Udah komsel. Kelihatannya rohani dan hebat. Tapi sangat tidak alkitabiah. Kenapa kok bisa gitu? Saudara, beberapa orang bilang begini. Aku dimuridkan sama Yesus, aku komsel sama Yesus langsung. Kemarin Yesus berbicara sama saya, katanya saya suruh menceraikan istri saya. Siapa yang bisa menguji itu kalau engkau tidak tinggal dalam tubuh? Orang bisa ngaku-ngaku aja dapat dari Roh Kudus, gampang ya. Sudah tahukah saudara, kayak kemarin malam, baru dibawa pergi trip to heaven. Saudara percaya ya sama saya ya? Susah kan? Siapa yang bisa menguji saya kalau saya nggak tinggal di dalam tubuh? Sudah nangkep maksud saya nggak? Kenapa Abalo Barat memilih jalan sulit, kepemimpinannya nggak tunggal? Apalagi Abalo Barat, penatuannya ada 6, habis ini 7. Kenapa saudara? Karena kalau pemimpinnya tunggal, dia ngomong begini nih di tengah khotbah nih, bayangkan saya gembala tunggal Anda. Ya, saya ngomong begini, saudara, Tuhan menggerakkan hati saya. Dia bicara kuat sekali dalam hati saya. Gitu ya. Apalagi ada keyboard gitu ya. Saudara, jangan keluar dari ruangan ini tanpa mengosongkan dompet saudara. Masukkan dalam kantong persembahan semuanya. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu. Siapa yang bisa koreksi saya? Saudara nangkep maksud saya enggak? Tapi kalau salah satu di antara penatua sampai khotbah kayak gitu, 6 penatua lain langsung WhatsApp. Saudara nangkep enggak? Ini namanya kekuatan tubuh. Kalau sampai 7 penatua akan jadi 7 sebentar lagi, semuanya berkata hal yang sama, kita mungkin bisa percaya itu dari Tuhan. Karena tidak mudah 7 orang itu bisa berkata hal yang sama persis menyetujui, menyepakati. Nggak mudah saudara, makanya Anda kalau datang di Abalo Barat, saya tuh salut loh. Ini gereja anti mainstream saudara. Ya banyak jalan sulit yang kami harus lewati, banyak jalan sulit yang kami harus pilih, tapi kami tahu itu kebenarannya. Aplikasinya untuk hidup Anda apa saudara? Anda nggak boleh sendirian. Sekalipun serohani apapun, penguasaan Alkitab Anda sehebat apapun, Anda harus menaruh diri Anda dalam tubuh Kristus. Itu sudah hukum rohaninya, saudara. Nah, boleh berikutnya. Ada perbedaan signifikan antara hadir di komunitas sama tinggal di dalam komunitas. Kalau cuman hadir di komunitas, itu cuman secara raga fisik kita seminggu sekali aja. Sudah. Kalau cuman hadir di kebaktian saja seminggu sekali raga Anda. Tapi yang namanya tinggal itu tidak cuman hadir. Hatinya ikut terkoneksi satu sama lain. Jalan sulit berikutnya Abalo Barat, kenapa kami sangat menekankan komsel dan pemuritan. Makanya kalau Anda masih mau bersama dengan kami, saya nilai Anda itu orang Kristen yang dewasa dan kuat sekali. Karena kenapa? Banyak orang Kristen di luar sana bilang gini, jangan urusin hidupku. Ya, jangan tanya-tanya gimana kabarku. Kan PKS suka gitu ya, gimana kabarmu hari-hari ini gitu ya. Lagi ngalamin apa, itu kan pertanyaan PKS ya. Nggak ngalamin apa-apa, udah nggak usah nanya lagi. Kita nggak suka diurusi. Hari-hari ini orang itu makin individualistis. Kenapa? Karena tingkat percaya sama orang lain itu makin rendah. Ya, banyak ditipu, banyak dikhianatin, banyak ini itu drama, banyak. Makin nggak maulah urusan sama orang. Tapi saudara, kalau engkau mengalami kuasa, kasih, dan kebenaran, tidak ada pilihan lain. Ini jalan sulit yang harus kita lewati. Saudara, saya ngomong begini, nanti saya akan ceritakan. Ini bukan cuma ngomong doang. Ngomong itu nggak pernah doang. Karena kalau ngomong doang, saudara siapapun bisa khotbah di atas. Enggak saudara, saya ngalamin. Tadi Markus tanya, dari tahun berapa Kak di Abalov? Tahun 99.
Jadi udah 23 tahun. Apalagi Kak Alfian, Kak Timotius Hong. Saya masuk masih culun-culun, mereka udah pemimpin. Udah sekian puluh tahun. Saudara pikir mereka nggak melewati masa-masa bergumul gitu. Di komunitas, di gereja, sesama tubuh Kristus. Mereka melewati. Tapi kenapa mereka terus melewatinya? Karena itu hukum rohani, saudara. Saudara nggak bisa sendirian. Kak, saya nggak sendirian kok. Saya sama istri saya, keluarga kami. Keluargamu tidak boleh sendirian. Keluargamu harus ada keluarga-keluarga di dalam Kristus yang lain. Saudara, pernikahanmu tidak boleh hanya dengan suami dan istri, dalam artian bukan punya istri lain, bukan. Maksudnya bukan hanya berdua aja eksklusif, saudara butuh pasangan-pasangan lain. Ini hukum rohani, saudara. Ngapain sih saya ngeden-ngeden ngomong kayak begini, saudara? Nggak ada gunanya buat saya, tapi ini berguna untuk pertumbuhan kita bersama. Makanya saudara, jangan cuma hadir di komunitas. Engkau harus tinggal, saudara. Saya nggak bisa ambil tangan orang, terus saya cuma taruh di tangan saya, plek, terus tiba-tiba itu jadi satu. Enggak. Itu nggak menyatu, itu cuma hadir, saudara. Tinggal itu menjadi bagian. Untuk menjadi bagian, memang ada konsekuensinya. Nah, saya akan masuk ke segmen kedua. Ini kayak talk show ya. Ada segmen 1, segmen kedua ya. Saya akan masuk ke segmen kedua. Oke, silakan dimunculkan. Ini pertanyaannya. Saya yakin saudara waktu saya ngomong di segmen 1 tadi, pasti banyak dalam hati gini. Pak, lu nggak tahu komsel gua sih. Banyak orang nyolot di dalamnya. Ya, mereka komsel nyolot-nyolot. Nyebelin banget, rese, nipu, mau pinjem duit nggak dibalikin. Aduh, kalau saya disuruh komsel sama orang kayak gitu, mending saya nggak usah komsel, masuk neraka juga nggak apa-apa. Ih, hati-hati loh ngomong kayak gitu ya. Kak, aduh kamu nggak mengerti bagaimana pemimpinku memperlakukan aku. Jaile, saya mengerti saudara, emang cuma lu ya. Kau nggak ngerti gimana rekan pelayanan yang dominan-dominan itu menekan gitu ya. Saudara saya ngerti. Dan pertanyaan ini pasti muncul. Sulit, kenapa sih susah banget hidup berjemaat, hidup dalam tubuh Kristus, berkomsel. Kenapa sih banyak drama? Kenapa sih kita nggak bisa jadi 5D aja? Apa 5D? Datang, duduk, diam, dengar, dadah. Udahlah, yang penting saya hari Minggu datang, dengerin khotbah, saya masih dengerin. Saya nggak murtad loh Pak. Saya masih cinta Yesus loh. Cuman saya nggak mau urusan aja sama orang lain. Banyak drama, padahal dia aktornya. Sering orang bilang gitu, komsel gue banyak drama. Ya lu aktornya itu. Yang lain cuma figuran. Yang ketawa pasti ngalamin banget. Mereka dituduh jadi aktor padahal dia skenario dan direktornya. Sudah, kenapa sulit sekali? Nah ini hukum yang pertama. Kita sudah sering baca ayat ini. Kita sudah sering terima ayat ini. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tapi kita tidak pernah benar-benar ngeh bahwa ini realita yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kekristenan. Kalau engkau mau maju dan bertumbuh, engkau harus menerima kenyataan Tuhan memakai orang lain. Saya ulang, Tuhan memakai orang lain untuk menajamkan kamu. Saudara kalau mau lihat pisau ditajamkan, digesek-gesek kepada batu pengasah, itu ya nggak enak saudara. Ada bagian yang terkikis, ada bagian yang terhilang, ada bagian yang muncul percikan-percikan api. Nah, makanya kalau di komsel ada percikan-percikan api, Alkitabiah. Sudah sedang ditajamkan. Sudah ditajamkan itu ada dua bentuk. Kadang-kadang memang orang datang dalam bentuk ini, aku mau mendoakan kamu, kamu butuh bantuan apa? Oh aku support, yuk komsel urunan, kasih dana dan sebagainya. Wow, itu menajamkan kita. Tapi saudara harus ingat, kadang-kadang bentuknya dalam bentuk orang-orang yang outspoken. Kalau ngomong nggak pakai mikir. Ya. Rambutmu jelek banget hari ini, dier gitu ya. Gara-gara itu aku nggak mau komsel lagi lah, kurang ajar ini orang. Ya, saya itu butuh 3 jam menata rambut saya supaya menyembah Tuhan. Datang-datang dia ngomong rambut lu jelek, nggak pakai mikir. Itu orang Kristen dari mana? Dari mana aja. Sudah, ini faktanya, boleh dimunculkan. Tidak ada gereja yang bebas konflik. Percaya saya udah keliling ke banyak gereja. Tahun 2013 saya pernah keluar dari Abaloh Barat. Tahun 2014 saya balik lagi. Kenapa kok saya balik lagi? Kak Alfian ketawa.
Kenapa saya balik lagi? Setelah saya keliling-keliling, ya semua sama aja ternyata ya. Ada konflik gitu kan ya. Dulu saya merindukan gini loh, ini di dalam benak saya ya, which is ini utopia, nggak akan pernah terjadi. Saya pikir bergereja itu nyanyi terus. Bergandengan tangan ya. Wah, kita pokoknya tuh happy terus ya. Aku kepadamu, kamu kepada saya gitu ya. Pokoknya semua baik gitu ya. Enggak. Semua dimanapun tempatnya judulnya masih manusia. Dan makin banyak jumlahnya, konflik pasti terjadi. Jadi konflik itu bukan problem. Cara kita berkonfliklah yang menjadi problem. Makanya tidak ada gereja yang bebas dari konflik. Tapi gereja yang dewasa dalam berkonflik ada. Kalau kamu pergi ke sana kemari mencari gereja yang bebas dari konflik, kamu akan kecewa. Tidak ada. Semakin kamu melibatkan diri, semakin kamu menyatukan diri dengan komunitas itu, kamu akan semakin berjumpa dengan konflik, itu pasti. Tapi cara berkonflik yang dewasa, itulah yang kita kejar di gereja ini. Makanya saudara tahun lalu salah satunya kedewasaan penuh. Saudara masih ingat Efesus 4? Kedewasaan penuh. Saudara, saya bukan penatua, saya bukan full timer, saya tidak digaji. Tapi saya punya privilege untuk menyaksikan kepemimpinan lumayan dekat. Saudara, kenapa saya sangat yakin dengan Abalo Barat? Sorry, ini bukan propaganda ya. Ini serius dari hati saya. Saya sudah lihat penatua-penatua Anda, 6 orang, yang sebentar lagi jadi 7 orang. Mereka berkonflik terus-terusan, saudara. Tapi dari tahun ke tahun, cara mereka berkonflik makin dewasa. Buat saya, that's enough. Saya nggak akan cari pemimpin yang, wah luar biasa ya. Mereka apapun, ya, wah ketawa-ketawa ya. Nggak ada masalah. Enggak, saudara. Saya lihat mereka sangat berjuang sekali. Tapi dari tahun ke tahun cara mereka berkonflik makin dewasa. Suami istri, pernikahan yang hebat itu bukan pernikahan yang bebas dari konflik. Ada nggak, pernah nggak ketemu pasangan suami istri nggak pernah konflik dari sejak menikah sampai sekarang? Merayakan 25 tahun pernikahan. Apa konflik kamu yang paling kamu ingat? Konflik. Apa itu konflik? Nggak ada, nggak pernah saya konflik. Saya akan sembah sujud di hadapannya. Semua pasangan konflik. Tapi yang menentukan kualitas sebuah pasangan bukan konfliknya. Tapi cara mereka berkonflik dan menyelesaikan konflik. Bener gak sih? Itu yang kita kejar. Makanya jangan jadi orang Kristen itu kagetan. Hah, mereka berantem. Kayak ada apa aja. Hah, kenapa dia gak setuju? Kenapa? Sudah jangan kagetan, biasa aja kali. Ya, kalau di komsel, di mana, di pernikahanmu. Ada terjadi perbedaan. Konflik biasa aja, memang begitu hidup. Tapi cara berkonflik, itu yang penting. Makanya saudara, jangan gampang apa-apa left group. Coba lihat wajah kiri kanannya, jangan ya bilang gitu. Belum ngobrol, belum apa-apa, tiba-tiba twing, left group gitu ya. Dicariin menghilang, ghosting istilah zaman sekarang gitu ya. Sudah enggak zamannya lah kayak gitu. Come on, kita mau jadi lebih dewasa. Sudah. Ada masanya enggak saya tergoda pengen left group? Banyak masa saudara. Kenapa begini? Aku left aja biar pura-puranya ngambek-ngambek dikit gitu lah ya. Kan pasti setelah left group ada yang nanyain kan, Wan kenapa left group? Iya itu yang saya incer gitu ya. Ternyata gak ada yang nanya, wah makin sakit hati. Gereja apa ini gitu kan ya. Lu salah lu sendiri kenapa lu bikin drama? Sudah. Kita mau dewasa, kenapa? Karena waktu kita makin menyatu, kuasa kasih, kebenaran, kuasa, itu terjadi dalam hidup kita. Kemenangan, hal-hal yang mustahil, breakthrough, terobosan, itu terjadi. Lah kan ada ayatnya. Mazmur 133, bak urapan di kepala Harun, mengalir turun kalau kita semua hidup rukun. Ya, bukan berarti kita harus ke rukun terus ya tiap doa puasa ya. Nah, oke, berikutnya. Pusat dari gereja, itu Kristus. Saudara harus paham kebenaran ini. Supaya waktu saudara berkonflik, saudara enggak sakit hati. Pusat dari gereja itu Kristus, saudara. Bukan Anda, bukan saya. Tapi banyak orang waktu masuk ke gereja, menjadikan dan mengira dirinya itu pusat.
Kok nggak ada yang perhatiin saya sih? Saya orang penting loh. Ini Komsel nih kalau nggak ada saya bubar nih dari dulu nih. Wah, kita kayak pengen jadi pusatnya. Sehingga ketika orang nggak memperlakukan seperti standar yang kita pengen, kita kecewa. Saya harus tahu, kita semua tuh anggota. Ini membership kita sama. Ya, nggak ada yang platinum, nggak ada yang gold, kita semua sama membershipnya. Kepalanya siapa? Kristus. Jadi memang yang harus diperlakukan spesial dan khusus adalah Kristus. Kita semua sama. Bahkan di gereja ini kita belajar CARE, Excellent Servanthood. Kita ini pelayan, saudara. Kok susah ya Pak di gereja ini? Bukan di gereja ini susah, ini kekristenan. Ini yang benar. Menjadi orang Kristen memang gampang? Enggak, kenapa? Karena perjalanan kekristenan itu adalah keserupaan serupa Kristus di tengah dunia yang tidak serupa Kristus. Makanya berat. Hanya untuk orang yang kuat. Seile, berarti Anda yang duduk di ruangan ini orang kuat, saudara. Nah, berikutnya, saya ajarkan satu hal yang penting sekali. Rasa tersinggung, kecewa, sedih, marah saat konflik. Itu sebenarnya adalah alarm, sinyal bahwa ada ego kita yang coba mau muncul berkuasa. Jadi kalau saudara next time mengalami tersinggung, lagi pelayanan, atau nggak usah ngomong pelayanan lah, datang ibadah, ya, asyirnya lagi nyalamin yang lain, kita lewat sambil lirik-lirik. Kok nggak disalamin? Kok nggak disalamin? Wah, nggak bener nih asyirnya nih. Saudara, langkah pertama yang kau harus lakukan bukan WhatsApp penatua. Tolong asyir di training, ya, dibeliin kacamata jika perlu. Karena sepertinya dia bukan hanya minus, tapi dia mengalami gangguan penglihatan. Saya yang jelas besar seperti ini, lewat, tidak disalami. Saudara, bukan itu langkah pertama yang kau harus lakukan ketika engkau tersinggung di rumah Tuhan. Yang kau harus lakukan pertama kali adalah engkau harus tanya sama dirimu sendiri. Kok aku tersinggung ya digituin ya? Kenapa aku nggak disalamin sama Asyir? Aku tersinggung. Ada sesuatu apakah yang ke-trigger di dalam diriku? Saudara, saya belajar ini sekitar 7-8 tahun yang lalu. Dulu, saya kalau ada apa-apa menyalahkan eksternal. Kita dibesarkan dengan culture cenderung menyalahkan eksternal, betul? Waktu kecil gubrak, aduh lantainya nakal gitu ya. Kalau lantai bisa ngomong, salah gua apa bro? Gua udah begini dari dulu. Saudara, kita cenderung mencari alasan eksternal siapa yang bisa disalahkan. Tapi hal yang kita harus lakukan pertama kali kita mesti nanya. Suami istri, kalau kamu konflik dengan pasanganmu, sebelum kamu komplain, habis dia begini. Tanya dulu dalam hati, kok dia ngomong kayak gitu, aku tersinggung. Kok sikap dia yang seperti itu men-trigger saya? Ada apa di dalam diri saya? Saudara, itu ego yang coba mau muncul. Makanya menjadi orang Kristen itu menyalibkan ego. Memikul salib. Enggak cuma bicara harta orang fasik dipindahkan, saudara. Tapi juga ada memikul salib. Menyalibkan ego kita. Nah, makanya saudara saya ajarkan, ini sebenarnya teknik kecerdasan emosi namanya ya. Waktu saudara tersinggung, saudara tanya dalam diri sendiri, kok aku tersinggung ya digituin ya? Kenapa ya? Yang pelayanan nggak dijadwalkan sebulan. Tanya, kok aku tersinggung ya nggak dijadwalkan ya? Kenapa ya? Padahal ada orang lain nggak dijadwalin 1 tahun juga biasa aja. Kenapa aku baru sebulan tersinggung? Soalnya dia bukan bagian tim ya, jelas nggak dijadwalin lah. Aduh, ini khotbah apa stand up? Saudara tanya sama diri sendiri, lalu tanya sama Tuhan. Tuhan, ada apa di hatiku? Kok aku digituin, aku langsung kayak bangkit gitu kan, marah. Waktu engkau melakukan ini, makin lama engkau akan berjumpa dengan kebenaran yang mengubah hidupmu. Lihat, orang lain dipakai Tuhan untuk mereveal problem yang tersembunyi di dalam diri kita. Lalu kita berjumpa dengan Kristus, Kristus pulihkan, aku menang. Itu kuasa, kasih, kebenaran di dalam tubuh Kristus. Kok Anda gak semangat sih saudara? Anda kayaknya aduh salah masuk gereja saya. Kenapa saya ada di ibadah ini hari ini? Sama ibadah 1, 2, 3 korbannya sama. Kecuali Anda di gereja lain. Coba munculkan ayat berikutnya. Ini Alkitab semua loh saudara ya, bukan bikinan saya loh. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan ego lagi, bukan aku lagi yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya kalau akunya pengen nongol-nongol, kita mesti ingetin sama diri sendiri. Bukan kamu lagi bro, tapi Kristus. Tanya sama Kristus, Kristus kamu ingin muncul dalam bentuk apa? Ini orang ngomongnya kayak gini, Kristus kamu pengen aku muncul dalam bentuk apa? Tanyanya gitu. Makanya ada orang-orang bilang begini ya, kalau aku yang dulu, sudah aku bikin tempe goreng ini orang. Tapi itu keren banget saudara. Ya, suami istri, jangan egonya, tapi apa? Kristus pengen apa? Nah, take away kedua, boleh dimunculkan ya. Selama ego masih berkuasa, saudara akan mudah terluka. Kenapa? Karena ego itu kecenderungannya, naturnya mengambil, menerima, mendapat. Tapi kalau Kristus kecenderungannya apa? Melayani, memberi, mengasihi. Jadi kalau dia nggak dapat apa-apa, dia nggak akan terluka. Tapi kalau ego yang muncul terus-menerus, gila, gue udah WL sebulan berturut-turut nih. Suara hampir habis. Boya dikasih voucher pijet refleksi atau apa kek. Kok nggak ada sih kayak beginian? Wah kita mulai marah, kita mulai kecewa, kita mulai uring-uringan. Saudara, banyak dalam tubuh Kristus itu terjadi kenapa? Karena kita membiarkan ego berkuasa. Oke, berikutnya. Pemain keyboard, Yuan. Di manakah engkau? Mengapa sulit sekali untuk tinggal dalam tubuh? Yang kedua, tadi prinsip pertama karena kita tidak memahami bahwa konflik itu tidak terhindarkan. Bukan konfliknya, tapi cara berkonfliknya. Gimana cara konflik? Nantikan minggu depan. Mengapa? Yang kedua, boleh munculkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam siapa saudara? Yesus Kristus. Kalau saudara baca perikop ini perikop tentang perselisihan di dalam tubuh Kristus. Salah satu penyebab kenapa kita itu susah banget hidup bergereja ya. Saudara pernah ngerasain gak sih kayak gini? Pengen jadi orang Kristen aja ribet banget ya. Pengen pelayanan aja susah banget ya. Banyak ini, banyak itu, terjadi ini, terjadi itu. Milih kostum aja di grup bisa marah. Soal makanan aja bisa marah. Kenapa makanannya goreng-gorengan, kenapa kok enggak ini. Kenapa ini, kenapa itu. Saudara, saya bukan nyindir, saya nabrak. Tapi sebenarnya enggak intensional. Itu semua terjadi real. Sepanjang saya 20 tahun sekian melayani saudara, semua itu terjadi real. Dan saya pelakunya juga. Makanya kalau saya ngomong, itu pengalaman saya pribadi saudara. Karena kita semua enggak menaruh pikiran dan perasaan kita di Kristus. Tapi kita menggunakan apa? Pikiran dan perasaan kita sendiri. Makanya satu hukum yang penting sekali dalam hidup ini saudara. Bukan cuma bergereja, tapi dalam hidup. Boleh dimunculkan take away ketiga. Perasaanmu itu bukan Tuhanmu. Saudara, dia harus disubmitkan di bawah kebenaran. Kenapa kok bisa begitu? Ini penjelasannya. Slide berikutnya. Karena sekalipun yang kamu rasakan real di hatimu, tapi itu belum tentu sesuai dengan realita atau kenyataan. Saya kasih contoh. Sekalipun saudara merasa ditolak, merasa tertolak, belum tentu orang itu nolak kamu loh. Saudara nangkap maksud saya? Sekalipun kamu merasa disisihkan atau tersisihkan, aku kok merasa tersisihkan ya di Komsel ini ya. Belum tentu orang itu sengaja-ngaja pengen menyisihkan kamu. Makanya apa yang kamu rasakan dengan realitanya itu belum tentu benar. Suami istri sering berantem gara-gara ini. Istri bilang gini, aku merasa kamu tidak sayang aku lagi. Belum tentu suaminya gak sayang lagi, suaminya masih sayang. Tapi bisa jadi itu perasaan, istrinya ada yang disenggol-senggol. Tuh. Atau misalkan suaminya, aku kok merasa kamu gak hormat ya sama aku ya. Kamu kok mau mengkudeta aku ya. Belum tentu istrinya berniat melakukan itu loh. Gak ada di kepala dia loh. Tapi suaminya bisa punya perasaan itu. Nah, tidak salah punya perasaan apapun. Tapi yang salah adalah ketika perasaan itu menguasai kita. Dan kita mengambil keputusan hanya berdasar perasaan itu. Itu yang salah. Satu kali saya dan istri saya bertengkar hebat. Jam 12 malam. Sampai jam 1 pagi gak selesai. Adu argumentasi gak selesai. Akhirnya kita perang dingin.
Kita kalau lagi kayak gitu tuh walaupun udah jam tidur tapi nggak tidur. Sampai jam 3 pagi diem-dieman gitu ya. Terus akhirnya sekitar jam setengah 4, istri saya datengin saya, dia peluk saya. Itu saya kayak gunung es tiba-tiba leleh. Terus saya nanya, kamu udah gak marah sama aku? Masih marah. Loh kok kamu peluk aku? Karena waktu aku memutuskan menikah sama kamu, aku memutuskan untuk mengasihi kamu keadaannya apapun. Itu nilai di atas perasaan. Perasaannya masih marah, saudara. Apalagi saya itu kalau konflik, saya jenisnya orang yang silent treatment. Which is itu sangat gak oke. Saya belajar belasan tahun supaya gak silent treatment. Waktu saya diemin dia makin terluka, dia makin marah. Kalau dia berkecamuk dengan dirinya sendiri terus, dia gak mungkin deketin saya. Kalau dia mengiyakan perasaannya, dia gak mungkin peluk saya, saudara. Dia akan bilang gini, kurang ajar ini suami, kenapa kayak gini, kenapa dia diemin saya. Dia tuh ngajar RPM loh. Dia yang bikin modulnya loh. Masa dia gak tahu apa yang diajarkan, bisa gak dia seperti itu? Bisa. Tapi dia pegang nilai, mengasihi itu bukan karena perasaan. Mengasihi itu karena keputusan. Values over feelings. Hidup itu jangan dikendalikan sama perasaan. Hidup bergereja itu bukan di atas dasar perasaan. Hidup kekristenan itu bukan di atas dasar perasaan. Tapi keputusan oleh karena kebenaran. Makanya berikut ini boleh dimunculkan. Perasaanmu itu cuman pesan, saudara. Bukan instruksi. Hanya karena kamu marah, bukan berarti kamu harus tempeleng orang. Perasaanmu itu cuman pesan. Ada sesuatu yang terlanggar dalam dirimu. Dia bukan nyuruh kamu tempeleng. Jadi antara apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu lakukan, itu dua hal yang terpisah. Enggak ada urusannya. Kamu bisa tetap marah, tapi kamu tetap mengampuni juga. Bisa. Kamu bisa tetap terluka, tapi kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang benar. Bisa. Itulah kerohanian. So, banyak orang Kristen bilang gini, aduh perasaanku lagi gak oke. Aku lagi down banget. Aku lagi frustrasi. Aku lagi bergumul, banyak perjuangan dalam hidupku. Wah, kerohanianku lagi gak baik. Itu kalau kamu hidup dalam perasaan. Tapi ada banyak orang perasaannya lagi down, lagi gak oke. Dia memutuskan tetap ikut daily devotion. Tetap datang komsel. Tetap datang kebaktian. Tetap baca Alkitab. Walaupun di sininya gak enak. Tapi dia putuskan. Itu rohani. Itulah kerohanian, saudara. Kerohanian itu bukan kayak habis pulang LTC, semangat, haleluya, aku lagi membara. Yang membara cuma perasaanmu, keputusanmu ikut membara enggak? Belum tentu. Nah makanya saudara, kekristenan yang dewasa itu enggak boleh didasarkan sama perasaan. Bukan enggak boleh punya perasaan, saudara boleh punya perasaan. Kita semua masih manusia. Kalau ada orang mendatangi saudara, dia cerita, aku kecewa sama pemimpinku, jangan dihakimi. Jangan bilang gini, kok kecewa? Nggak boleh, hilangkan kecewa itu, hilangkan. Nggak boleh kamu kecewa. Loh, udah terjadi kok nggak boleh. Nggak bisa. Setiap kita itu punya perasaan dan dia munculnya begitu saja. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi keputusanmu terhadap perasaan itu harus sesuai kebenaran firman. Kalau saudara tanya saya punya alasan berkali-kali untuk kecewa sama orang Kristen. Sama pemimpin, sama gereja, sama kekristenan itu sendiri. Tapi kalau saya ikutin perasaan saya, sudah lama saya tidak akan ada di kekristenan. Saya akan tinggalkan kekristenan, saudara. Tapi saya tahu kebenarannya apa. Kebenaran harus di atas dasar perasaan. Sedikit lagi ya, tahan ya. Jangan tidur dulu ya. Nanti di rumah aja tidurnya. Sebentar lagi, take away keempat. Ini sudah, berikutnya. Next. Amsal 28 ayat 26, 2 slide terakhir saudara. Siapa yang percaya dengan dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Tetapi siapa yang berjalan dengan hikmat, hidupnya akan tetap selamat. Saudara, hikmat itu bukan pemikiran yang cemerlang, bukan. Kalau di dalam kitab Amsal, hikmat itu adalah pribadi, namanya Kristus. Saudara, engkau gak bisa hidup dengan pemahamanmu sendiri. Menurut saya begini, menurut perasaan saya, menurut pemikiran saudara. Enggak. Saudara harus hidup di dasar apa? Apa pikiran dan perasaan Kristus tentang ini?
Makanya kalau saudara ngalamin konflik, saudara ngalamin sesuatu di dalam kehidupan saudara, mundur sejenak, tanya Kristus, pikiranmu apa tentang ini? Pendapatmu apa tentang ini? Saudara jangan membiarkan perasaanmu bergelora, wah ini gak benar, aku resign aja, aku keluar aja dan sebagainya. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Enggak ada. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah ada di sana. Tuhan berdiam di sana. Dan bukan cuma itu, kasihnya sempurna. Saudara, kalau engkau merindukan gini, kok aku gak pernah ngalamin kasih yang sempurna ya dari Tuhan ya. Katanya kasih Tuhan itu begini begitu. Kok aku gak pernah ngalamin ya? Mungkin karena kita tidak berniat sungguh-sungguh untuk tinggal di dalam tubuhnya. Karena ayat ini dengan jelas berkata, kasih Kristus akan menjadi sempurna jikalau apa? Kita saling mengasihi. Bahkan orang yang gak bisa lihat Tuhan akan mulai bisa lihat Tuhan di situ. Saudara bayangkan, di ruangan ini ada sekian ratus orang. Kalau pulang dari ibadah ini, saudara gak bubar langsung. Tapi saudara mulai saling menyapa satu sama lain, nanyain gimana kabarmu hari-hari ini. Oh kamu ngalamin kayak gitu, kok gak cerita sih? Bayangkan semua kayak gitu saudara. Suasananya seperti itu. Lalu ada jiwa baru pertama kali datang di sini. Disamperin juga, kamu siapa kok aku baru pertama kali lihat. Ditanyain, didoakan, dikuatkan. Saudara, orang ini akan bilang begini dalam hatinya. Aku pergi kemana-mana, belum pernah aku diperlakukan seperti ini. Ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Mereka lihat Tuhan, saudara. Ini challenge buat kita Abalo Barat. Saya lihat ada orang yang kapling kursinya dari sejak 10 tahun yang lalu duduk di situ terus. Kiri, kanan, depan, belakang dia ada yang gak kenal. Sampai hari ini masih gak kenal. Saudara, kita menyembah Tuhan yang sama, ada di hadirat Tuhan yang sama, menerima kebenaran yang sama. Bagaimana mungkin 10 tahun orang di sebelahmu, engkau gak pernah kenal sampai hari ini. Saudara, saya tahu ini khotbah yang nggak menyenangkan. Abalo Barat selalu memilih jalan yang sulit. Kita bisa saja mengkhotbahkan tentang berkat, Tuhan menolong kita, Tuhan membuat mujizat buat kita. Tapi saya harus khotbahkan ini pagi hari ini begini, saudara. Engkau nggak bisa hidup cuma buat dirimu sendiri. Engkau nggak bisa hidup cuma buat keluargamu sendiri. Realitanya, kebenarannya, Tuhan menghendaki kita hidup dalam tubuhnya. Nggak harus kenal semua ratus orang di semua ini. Tapi at least, boleh nggak pulang dari sini? Sebelum saudara pulang dan bubar, cari satu orang yang saudara belum kenal hari ini. Datangi orang itu, kenalan. Cerita sebentar aja. Nggak usah kasih duit, nggak apa-apa. Saudara cuman kenalan aja. Ya. Lakukan cuman dengan minimal satu orang aja, saudara. Yuk kita bangun ini setiap hari Minggu. Let's move. Bergerak, saudara. Kita buat ruangan ini menjadi tempat di mana orang tuh kalau datang bukan orang asing. Kita semua tuh kayak berasa menanti-nantikan, wah hari Minggu ini aku ketemu si ini kita nanti nyembah bareng. Saudara, suasana itu yang tidak saudara dapatkan di YouTube. Saudara. Dan itu yang kita pengen, saudara. Waktu kita lakukan itu, saya percaya loh, terobosan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan. Saudara akan kaget bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara ketemu saya di bawah nanti dan saya cuekin saudara, saudara tegur saya. Kamu yang khotbah tadi. Kamu bilang katanya kenalan, kok kamu gak kenalan sama saya? Saudara tegur saya seperti itu. Saya akan bertobat. Saudara nangkep maksud saya? Let's do this together. Saudara, lakukan ini bersama-sama. Yuk kita datang di hadapan Tuhan, saudara. Saya dapetin dalam hati saya gini, saudara. Beberapa di antara kita mungkin pernah punya trauma. Luka karena hubungan. Terluka karena pemimpin. Waktu di tengah-tengah pelayanan. Di komsel, kita dikecewakan dan sebagainya. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau itu menghambat engkau untuk percaya lagi dengan tubuh Kristus. Saudara datang di hadapan Tuhan. Izinkan dia membentuk hati kita. Tahun ini adalah tahun bergerak. Move together, saudara. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan
Mari bawa hati kita, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari bentuk hati kami Tuhan. Syamah hati kami. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. setia Mari bawa hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Saudara, kalau ada di antara Anda yang pagi hari ini punya trust issue dengan tubuh Kristus, pernah memiliki luka, trauma, sehingga memilih untuk hidup independen, tidak mau lagi terlalu mencampuri urusan pelayanan, berkomsel, dan sebagainya. Cukup datang sebagai jemaat, supaya tidak terluka lagi. Sudah, saya pernah mengalami dan saya tahu rasanya. Tapi Tuhan ingin membawa saudara lebih. Tuhan ingin membawa saudara kepada terobosan yang besar. Tuhan ingin membawa saudara untuk berjumpa dengan kemustahilan-kemustahilan yang ajaib. Mari saudara bawa hatimu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tidak harus sekarang kau mengambil keputusan. Tapi setidaknya selama beberapa waktu ke depan, dealing dengan Tuhan. Bawa dalam doamu, gumuli, perjuangkan, struggle dengan itu. Jika engkau ingin komplain kepada Tuhan, jika engkau ingin menggugat Tuhan, nyatakan. Bawa rasa sakit hatimu. Bergulatlah dengan Tuhan. Sampai engkau sembuh. Sampai engkau menang. Karena kuasa, kebenaran, kasih Tuhan menanti engkau di rumah ini. Di tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bolehkah pagi ini saudara